Rahasia pria tenang. Kenapa wanita jatuh bukan saat kamu menyentuhnya, tapi sebelum itu terjadi. Ada momen aneh yang terjadi ketika seorang pria benar-benar tenang. Bukan tenang palsu, bukan pura-pura cool, tetapi ketenangan yang datang dari dalam. Wanita merasakannya sebelum dia bahkan menyadarinya sendiri. Dan inilah yang tidak pernah diberitahu siapapun kepadamu. Daya tarik sejati tidak dimulai dengan sentuhan, tidak dimulai dengan kata-kata manis, bahkan tidak dimulai dengan penampilan. Itu dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang Marcus Aurelius pahami 2000 tahun yang lalu ketika dia menulis. Kekuatan sejati adalah tetap tenang di tengah badai. Perhatikan pria yang paling menarik di ruangan. Bukan yang paling keras, bukan yang paling mencolok, tetapi yang memiliki kehadiran. Dia tidak mencoba membuktikan apapun. Dia tidak gelisah ketika ada keheningan dalam percakapan. Dia tidak memeriksa ponselnya setiap 5 detik atau mencari validasi dari orang lain. Ada gravitasi di sekelilinnya. Kenapa? Karena dia telah menguasai satu hal yang kebanyakan pria habiskan seumur hidup untuk menghindarinya. Dia nyaman dengan dirinya sendiri. Epictetus, filsuf stoik yang memulai hidupnya sebagai budak namun menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah, mengatakan sesuatu yang mengubah permainan sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali dirimu sendiri. Kebanyakan pria hidup dalam ketakutan konstan. Takut ditolak, takut tidak cukup baik, takut terlihat bodoh, takut kehilangan wanita yang mereka sukai. Dan ketakutan itu, wanita bisa merasakannya dari jarak 1 kilometer. Itu seperti alarm yang berteriak. Aku tidak yakin dengan diriku sendiri. Tapi tunggu. Ini bukan tentang menjadi arogan atau berpura-pura tidak peduli. Itu adalah topeng lain, dan wanita cerdas melihat melewatinya juga. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih otentik. Ini tentang membangun fondasi internal yang begitu kuat sehingga pendapat orang lain bahkan orang yang kamu tertarik tidak bisa menggoyahkannya. Marcus Aurelius, pria yang bisa memiliki siapapun yang dia inginkan, menulis dalam jurnalnya, jika kamu terluka oleh hal eksternal, rasa sakit bukan karena hal itu sendiri, tetapi dari estimasimu sendiri tentangnya, dan ini memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam dinamika daya tarik. Seorang pria bertemu wanita yang dia sukai. Langsung, otaknya mulai menciptakan cerita. Aku harus mengesankannya. Aku harus mengatakan hal yang sempurna. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Bagaimana jika dia tidak menyukaiku? Dan dalam detik-detik itu, dia sudah kalah. Kenapa? Karena dia telah menempatkan kekuatannya di tangan orang lain. Dia telah membuat kebahagiaannya bergantung pada responsnya. Dia tidak lagi utuh, dia sekarang setengah, mencari setengah lainnya untuk merasa lengkap. Seorang stoik mendekati ini secara berbeda sepenuhnya. Dia mengerti bahwa dia datang ke setiap interaksi sudah lengkap. Dia tidak mencari validasi, dia tidak mencoba mengisi kekosongan. Dia hadir dengan energi berlimpah, energi yang mengatakan, aku senang bertemu denganmu, tetapi apakah kamu menyukaiku atau tidak? Aku masih akan baik-baik saja. Dan secara paradoks, sikap inilah yang paling menarik. Kenapa? Karena itu langka. Karena itu nyata. Seneca menulis tentang konsep yang disebut amor fati, yang berarti cinta pada takdir. Terapkan ini pada hubungan. Kebanyakan pria berpikir, aku akan bahagia ketika aku mendapatkan wanita itu. Tetapi seorang stoik berbalik, aku sudah lengkap sekarang. Jika dia memilih untuk menjadi bagian dari hidupku, indah. Jika tidak, aku masih lengkap. Ini bukan permainan pikiran atau taktik manipulatif. Ini adalah transformasi fundamental dalam bagaimana kamu melihat dirimu sendiri dan tempatmu di dunia. Pikirkan tentang momen-momen ketika kamu paling menarik. Itu bukan ketika kamu mencoba keras, bukan? Itu ketika kamu sedang fokus pada sesuatu yang kamu sukai, ketika kamu tertawa dengan teman-teman, ketika kamu sepenuhnya hadir dalam momen tanpa agenda. Dalam momen-momen itu, kamu tidak di kepalamu, kamu tidak menganalisis setiap kata, kamu hanya ada. Dan wanita merasakan itu.
Mereka tertarik pada kehadiran itu seperti ngengat ke api. Jadi katakan padaku di komentar, pernahkah kamu merasakan perbedaan ini? Ketika kamu berhenti mencoba dan mulai hanya menjadi dirimu sendiri, apa yang terjadi?